Ya, kita lanjutkan setelah kita tanya jawab tadi. Kita lanjutkan pada metode pemeriksaan sel. Jadi masih bagian sitologi juga. Sitologi bagian daripada mikrobiologi. Untuk pemeriksaan mikroskopis diperlukan sediaan tadi yang sudah Bapak gambar tadi sebagai objek tadi, objek yang akan kita amati menggunakan mikroskop lensa ganda. Di lab kita sudah ada mikroskop lensa ganda. Maka pembuatannya dengan mikroteknik, ya, teknik yang sifatnya mikro. Salah satu bahan pembuatan sedimen atau sediaan mikroskopis itu salah satunya objek gelas. Ini objek gelas tadi, apa sudah gambar tadi. Ini objek gelas, kemudian ada penutupnya. Penutup itu cover glass atau deck glass nih, ya. Ini deck glass atau cover glass nih, deck glass. Nah, deck glass kaca yang tipis sekali. Itu meletakkan deck glass di atas objek pun juga harus hati-hati, karena kalau tidak nanti banyak gelembung-gelembung udara. Jadi yang kamu gambar bukan objeknya tapi gelembung-gelembung udara. Nah, itu harus dibutuhkan skill, keterampilan dalam membuat preparat dan melihat sediaan dari objek yang kita akan amati, baik itu preparat awetan ataupun preparat buat sendiri. Nah, kemudian memotongnya itu tidak dengan silet. Mungkin kalau kita sementara sebagai mahasiswa dengan silet yang baru masih bisa, tapi lebih halus lagi dalam bentuk mikron. Ukuran mikron itu menggunakan mikrotom dan menggunakan beberapa zat kimia untuk pengawet objek tadi supaya tidak busuk, tidak jamuran. Soalnya kalau busuk dan jamuran, pandangan di dalam mikroskop nanti akan terjadi pandangan yang buram, sehingga waktu kita mengamati atau menggambar tadi terjadi banyak kesalahan, ya, dalam preparat tadi. Makanya kalau ini objek gelas berarti di sini ada mikroskop, ya, yang di mata kita nih, yang di mata ini misalnya disebut apa nih? Ini lensanya, di sini ada lensa objektif. Ini lensa okuler. Kalau lensa okuler ini ditulis 10 kali, yang di bawah ini 40 kali, berarti pembesaran 40 kali 10 sama dengan 400 kali. Pembesaran sudah 400 kali. Kalau di atasnya misalnya 100, di bawahnya 40 sudah 4000 kali. Nah, itu bisa kita besarkan sekian lipat. Tidak hanya dibesarkan tapi didetailkan. Bisa melihat bagian yang detail lagi tadi, dari zat-zat bahan kimia dan mikrotom tadi untuk memotong sediaan objek yang sangat halus dan tidak merusak jaringan-jaringan yang akan kita lihat. Maka bahan kimia untuk sediaan preparat jaringan apa saja, hewan, tumbuhan maupun manusia atau mikroorganisme, bakteri dan sebagainya, itu salah satunya menggunakan etil alkohol untuk melihat objek dalam preparat itu, mewarnai, menghidrasikan objek dalam preparat. Nah, ini jadi dengan menggunakan etil alkohol, sifat alkohol itu apa? Cepat menguap. Jadi kalau di sini masih ada cairan, dia akan mudah jamuran. Maka ditetesi di celah antara deck glass dengan objek gelas ini zat kimia yang mengandung alkohol, yaitu etil alkohol. Tujuannya untuk mengabsorpsi cairan di dalam sehingga tidak memburamkan
objek yang akan kita lihat. Yang kedua, silen, menjernihkan preparat. Nah, karena ada cairan tadi maka keruh. Setelah cairan keluar, biasanya dari preparat tadi, objeknya tadi mungkin akan keruh. Nah, untuk menghilangkan kekeruhan objek supaya kita melihatnya dengan jelas, katakan pembesaran 400 kali, bisa kontras di antara preparat ini deglas dengan objek gelas tadi, kita tetesi dengan silen, menjernihkan preparat. Yang ketiga, eosin dan methylene blue, pewarnaan pada sel tumbuhan. Nanti banyak kamu praktekkan nanti. Jadi kamu tidak mudah melihat sel tumbuhan kalau tidak diberikan warna. Karena kebanyakan tidak berwarna yang kamu lihat. Supaya kontras kelihatan objek dan selnya, nah itu dibutuhkan methylene blue dan eosin ini, pewarnaan sel tumbuhan. Kemudian ada hematosilin, pewarnaan sel hewan. Nah, kalau sel hewan lebih sulit lagi. Untuk mendapatkan sayatan yang setipis mungkin pada sel hewan ini, satu-satunya menggunakan pisau mikrotom tadi. Itu pun belum tentu kita mendapatkan jaringan yang kita cari, mungkin berlipat atau rusak. Nah, supaya dia nampak jelas pewarnaannya, kita tetesi hematosilin. Kemudian ada gimsa, pewarnaan pada sel eritrosit. Eritrosit itu butir darah merah. Butir darah merah itu tidak berwarna. Nah, dia bisa kelihatan jelas dalam mikroskop kalau kita tetesi dengan gimsa. Baru kelihatan nanti sel darah manusia itu sudah tidak berinti. Jadi awalnya dia keluar dari sumsum tulang, ya, itu masih membawa inti sel. Tapi begitu dia masuk ke dalam lever, hepatikus, didestruksikan dengan oksigen. Jadi lever itu berfungsi untuk memberikan HbO2, hemoglobin plus O2 menjadi HbO2, oksihemoglobin. Ini apa nih? Hemin, itu darah merah nih, hemin. Ini B-nya globin. Hemin itu zat Fe. Fe2+, ini yang membuat darah kita berwarna merah. Globin ini apa? Protein darah. Jadi pada waktu dia keluar dari sumsum tulang, jadi pabrik darah manusia maupun hewan itu tidak di lever ya. Lever itu memberikan Hb, hemoglobin, hemin dan globin. Pabriknya sel darah merah itu ada di dalam sumsum tulang. Sumsum tulang yang berwarna merah. Nah, itu dibuatnya sel-sel eritroblas. Jadi kalau ini misalnya tulang, misalnya kita ambil patahan tulang misalnya, nah, kita patahkan. Nah, di dalamnya ada sumsum. Di dalam sumsum tulang ini terdapat sel-sel yang acak-acakan bentuknya. Nah, saya bentuknya acak-acakan, amoeboid ya, bentuknya tidak teratur. Nah, ini saya membuat darah merah namanya eritroblas. Nah, dia belum ada intinya sel ini. Sel darah yang sudah terbentuk, ini dari sini akan membentuk sel darah merah. Awalnya intinya masih besar gini, masih besar. Setelah dia masuk ke lever, intinya diganti oleh oksihemoglobin. Maka baru dia berwarna merah. Yang menimbulkan warna merah pada darah merah manusia itu adalah zat besi. Jadi orang yang tekanan darahnya tinggi, darahnya pekat,
kelebihan zat besi. Kebalikannya orang yang hipotensi, tekanan darah rendah, itu kekurangan Fe, maka darahnya berwarna merah jambu. Nah, tidak tua. Ini hubungannya dengan KIMSA, pewarnaan sel eritrosit. Janus green, pewarnaan pada mitokondria sel. Nah, jadi kalau kita lihat pada sel itu ada organel-sel, ini organel-sel. Nah, ini yang disebut paru-paru sel atau mitokondria. Kondria, tempat bernapasnya sel. Sel itu harus bernapas, menghisap O2, mengeluarkan CO2. Nah, itu fungsi daripada mitokondria sel. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa bertanya, kok semuanya dengan bahasa Latin? Nggak ada, bahasa Indonesia yang nggak ada, bahasa Inggris juga nggak ada. Semua dunia menggunakan standar Latin karena bangsa itu sudah tidak ada, bahasanya sudah mati, sudah baku, maka semua ada matematika juga dengan alfa, beta, gamma, dan theta dan sebagainya. Begitu pula bahasa biologi, baik itu biologi kedokteran, biologi pertanian, biologi peternakan, biologi semuanya dalam standar bahasa dunia. Nah, itu mitokondria baru kelihatan dengan pewarnaan Janus green. Kemudian acetokarmin, pewarnaan kromosom, ini juga sulit kita akan melihat. Jadi di dalam ini akan ditemukan benang-benang kromosom. Dalam ada benang-benang, ini bisa kelihatan dengan mikroskop elektron. Mikroskop biasa nggak akan kelihatan. Namanya kromosoma. Itu bisa kelihatan kalau kita menggunakan acetokarmin. Baru muncul nanti bayang-bayang itu. Nah, inilah nilai sejarah tentang sitologi awal sehingga berkembang untuk menjadi penelitian sel yang akan kita kembangkan berikutnya bersama dengan organela selnya. Nah, semua tadi menjadi dasar karena struktur sel yang sama, fungsinya membentuk satu organ anatomi. Itu. Ya, sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan.